جعلنا وبركاتهم وأسرارهم ونارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana? قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم لا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين إلى أن قال ثم الاعتدال كري اعتدال wayatma'innu lan tuma'ninah sapa man fihi ing dalam i'tidal wujuban hale wajib. I'tidal sama tuma'ninah hukumnya apa? Wajib. Thumma sujudu keri sujud marrataini kelawan loro ambalan. Rong ambalan. Dihitung dua sujud itu dihitung satu di sini ya. Jadi sujud dua kali. Setiap rakaat ada berapa sujud? Dua sujud. Syaratnya sujud apa ayo? Atau rukunnya sujud apa saja? Sujud harus alal jabhah. Kena apa? Apa ini? Jidat. Jidatnya harus mengenai tempat sujud atau sebagian jidat. Enggak harus semuanya, sebagian jidat. Terus apa lagi? Kedua telapak tangan. Terus kedua lutut. Terus apa lagi? Kedua jari-jari atau telapak kaki. Itu jadi berapa anggota sujud? Ada tuh 7. Makanya nanti kalau orang jadi mayit tuh, kalau lagi sudah meninggal tuh, nanti setiap anggota sujudnya itu dikasih kapas. Ya nanti kalau kalian nih nanti belajar mandiin jenazah, ya nanti anggota sujud itu harus dikasih kapas. Nanti kapasnya itu dikasih minyak wangi. Ya supaya membedakan mana itu anggota sujud. Sini dikasih. Ya sampai mana? Hidung. Hidung termasuk anggota sujud bukan? Bukan. Tapi ada ulama mengatakan wajib mengenai hidung. Jadi nanti kalau jenazah ditaruh sampai hidung sini. Kasih kapas. Kemudian apa lagi? Telapak tangan nanti dibengket pakai kapas. Kapas ini nanti kasih minyak wangi. Ininya kasih minyak wangi. Terus lutut. Dua lutut itu nanti kasih kapas. Terus kemudian kaki. Apa namanya? Jari-jari telapak kaki itu nanti dikasih kapas. Ya itu namanya anggota sujud. Jadi kalau ada ngelihat ada jenazah, apa ya dikasih kapas tuh? Itu namanya anggota sujud. Ya, kamu nanti belajar mandiin jenazah. Karena semua pasti mengalami mati. Entah itu kitanya sendiri yang mati, entah keluarga kita. Paling tidak kalau kita bukan jadi lebek, paling tidak kita tahu cara mandiin jenazah. Jangan pulang dari pondok, sudah lama dari pondok, nggak taunya cara mandiin jenazah aja nggak tahu. Wah repot ya. Paham ya?
Jadi sujud dua kali. Setiap rakaat ada 2 kali sujud. Juga wajib nina. Terus wal julusulan lungguh. Wal julusulan lungguh. Baina sajdataini ing dalam antarane loro sujud. Baina sajdataini ing dalam antarane loro sujud. Jadi setiap rakaat juga ada duduk di antara 2 sujud. Ya. Terus ketika kalian sujud, jangan punya tujuan selain untuk sujud. Begitu juga ruku atau i'tidal. Nggak boleh ada tujuan selain itu. Contoh, kalian sujudnya bukan karena kepengen sujud, tapi untuk menghindar pukulan misalkan. Ya, lagi kepengen pas mau dikerjain sama temen, terus kamu nunduk, terus kemudian sekalian sujud. Nah, tujuannya bukan untuk sujud, untuk menghindar atau menghindar dari binatang misalkan. Atau bangun dari ruku tujuannya bukan untuk i'tidal, tujuannya untuk menghindar dari pukulan temennya. Itu juga nggak boleh, harus ulang lagi. Jadi ketika kita ruku, sujud, apa saja yang kita kerjakan di sholat tujuannya untuk itu. Ruku ya untuk ruku, i'tidal untuk sujud ya untuk sujud. Seperti itu ya. Lanjut. Wayat ma'innu lan tuma'nina sopaman wujuban hale wajib fil kulli ing dalam sekabiane apa ya, sujud 2 kali atau duduk dan juga duduk di antara 2 sujud wajib tuma'nina. Lanjut. Wa yaf'alu lan nglakuaken atau mengerjakan. Sopoman. Wa yaf'alu dan melakukan. Sopoman atau musolli bakir rakaati kadzalik. Ing kang sisaane piro-piro rakaat kadzalika kaya mungkono-mungkono. Yang pertama apa? Nih. Nah, kalau niat ulang lagi nggak setiap rakaat? Tidak. Takbiratul ihram? Enggak. Berarti yang harus diulang apa? Baca ya sama bismillah. Kemudian apa? Ruku. Terus i'tidal. Terus sujud, duduk dari 2 sujud, kemudian sujud lagi, terus bangun. Begitu terus. 2 rakaat ya seperti itu dikerjakan. Awas ya, tuma'nina. Lanjut. Wa tasyahhudul awalu wa qu'uduhu sunnatun. Wa tasyahhudulan utawi tasyahud al awalu kang kawitan. Tasyahud awal. Wa qu'uduhu lan lunggu. Lunggu ing dalam tasyahud awal. Wa qu'uduhu lan lunggu neman fit tasyahudil awal. Sunnatun iku sunnah. Apa hukumnya tasyahud awal sama duduknya? Hukumnya sunnah. Lanjut. Wa tasyahudul akhiru wal julusu fihi fardun. Wa tasyahudul akhir lan utawi tasyahud akhir
Wal julusu lan lungguh fihi ing dalam tasyahud akhir fardun iku fardu hukume wajib. Jadi kalau tasyahud awal hukumnya sunnah, kalau tasyahud akhir hukumnya duduknya juga wajib. Terus wassalatu lan sholawat. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhiri ing dalam seuwise tasyahud akhir fardun iku fardu hukumnya wajib. Hah? Beda? Hah? Oh, qabla salam di situ. Beda semua. Wa qabla salamiyah. Wassalatu lan sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhiri ing dalam seuwise tasyahud akhir wa qabla salami lan ing dalam sedurunge salam fardun hukume fardu iku fardu. Jadi hukumnya membaca sholawat di tasyahud akhir, sholawat kepada Rasulullah di tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Kapan baca sholawat? Sebelum kita salam, ketika kita tasyahud. Ya, jadi ulama sepakat bahwa membaca sholawat, ya, membaca sholawat itu tidak wajib kecuali ketika di dalam sholat. Kan ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, salawatlah kalian semua. Sallu apa? Alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat. Ulama berbeda pendapat. Tapi di mazhab kita Syafi'i, hukumnya membaca sholawat, ya, itu tidak wajib kecuali di dalam sholat. Di mana letaknya? Di tasyahud akhir. Makanya ketika orang sholat di mazhab kita Syafi'i, sholat terus di tasyahud akhir tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka sholatnya tidak sah. Karena itu hukumnya wajib. Ya, jelas ya? Lanjut. Wassalamu lan salam. Wassalamu lan utawi salam. Minas sholati saking sholat. Fardun iku fardu. Wassalamu lan utawi salam. Minas sholati saking sholat. Nah, lihatin apa di belakang? Fardun hukumnya wajib. Salam yang keberapa yang wajib? Salam yang keberapa yang wajib? Salam yang pertama. Salam yang pertama itu hukumnya wajib. Kalau salam yang kedua hukumnya sunnah. Ya. Terus kemudian ketika kita salam nggak boleh pakai nakiroh.
Jadi harus pakai ma'rifat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai alif lam. Assalamualaikum. Nggak boleh salamun alaikum. Nakiroh. Paham nggak nakiroh sama ma'rifat? Hah? Nggak paham? Tahu ma'rifat? Ma'rifat yang dipakai alif, ada alif lamnya, assalamu. Kalau nakiro salamun, ya nggak pakai alif lam, jadi pakai assalamu alaikum. Kalau pakai nakiro nggak boleh. Jadi wajib hukumnya salam, tapi salam yang pertama harus sampai selesai mengucapkan huruf mim dari assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau belum mengucapkan, belum melafadzkan huruf mim, terus kemudian badan kita sudah bergerak, tidak menghadap ke kiblat, itu sholatnya batal. Contoh, sana misalkan kiblatnya. Assalamu, udah begini. Nggak boleh. Sholatnya batal. Jadi assalamualaikum. Jadi ketika mengucapkan assalamualaikum, Arab kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Paham ya? Jadi nggak boleh assalamualaikum. Sudah badan kita tidak menghadap ke kiblat, maka sholatnya batal. Lanjut. Wa aqalluhu wa aqallu salami apa? Wa aqallu salami lan utawi paling setitik ke salam. Wa aqallu salami lan utawi paling setitik ke salam iku assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tapi sunnah ditambah warahmatullah. Nggak usah bawa barakatuh kecuali di sholat jenazah. Kalau sholat wajib, sholat selain jenazah, maka cukup sunnahnya menambah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jelas ya? Ini diperhatikan, ini masalah sholat. Lanjut. Wa aqallu tasyahudi. Wa aqallu tasyahudi lan utawi paling setitik tasyahud. Wa aqallu tasyahudi lan utawi paling setitik tasyahud iku at-tahiyatu lillah. Utawi piro-piro penghormatan al-wajibi. Wa aqallu tasyahudi al-wajibi. Wa aqallu tasyahudi al-wajibi lan utawi paling setitik tasyahud al-wajibi kang wajib iku at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Utawi piro-piro penghormatan lillahi keduane Gusti Allah, iku keduane Gusti Allah. Assalamu alayka wa ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu utawi salam alaika iku ang atase panjenengan. Ayuhan nabi hu utawi kanjeng nabi wa rahmatullahi ayuhahu kanjeng nabi wa rahmatullahi lan rahmate Gusti Allah wa barakatuhu lan keberkahane Gusti Allah.
Assalamu alaina lan keselamatan alaina ing atase kita wa ala ibadillahis shalihin lan ing atase hamba-hambane Gusti Allah as-salihina kang pira-pira saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu nyakseni sapa ingsun an la ilaha an la ing yen to ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan ing sak temene Muhammad abduhu iku kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Nah, coba tahiyat, hafal nggak ini tahiyat? Hafal nggak semuanya nih? Hafal? Yakin? Coba kamu tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul ayo. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta Iya. ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hafal semua ini? Yakin? Benar? Ya sudah kalau hafal semua. Lanjut. Wa aqallus salati lan utawi paling setitik sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kalau ada nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini paling sedikitnya kita sholawat sama Nabi. Paling sedikitnya. Kalau tadi yang dibaca itu sholawat Ibrahimiyah. Ya, itu kalau sempurnanya pakai sholawat Ibrahimiyah. Paling sedikitnya yang wajib itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lanjut. Wayam bagi lan sayugjo. Wayam bagi lan sayugjo. Anyatia opo yento nekaaken sapa man. Wayam bagi lan sayugjo. Anyatia opo yento nekaaken sapa man. Bis sunani kelawan piro-piro sunnah. Jami'iha hiya sekabiane sunnah. Kalau bisa sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat dibaca atau dikerjakan ya. Ini semuanya yang wajib saja, tapi yang sunnahnya banyak ya. Wahyalan utawi sunan. Wahyalan utawi sunan. Piro-piro sunnah. Kathiratun iku akeh kata. Luber. Jiddan. Jiddan. Sangat banyak. Banyak sekali gitu. Terus lanjut. Wayam bagilan sayugjo. Al-i'tina'u opo memperhatikan. Wayam bagilan sayugjo.
Al-i'tina'u apa memperhatikan. Bil ikhlasi kelawan ikhlas. Wa huwa lan utawi ikhlas. Wa huwa lan utawi ikhlas. Al amalu lillah. Iku agawe lillahi karena Allah. Ta'ala wahdahu. Halema haluhur. Wahdahu. Mahas apa? Wahdah ya. Kita yang namanya ikhlas itu ya gitu kita harus hati-hati dan memperhatikan semua amal ibadah kita harus dikerjakan karena Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Lanjut. Wayam bagilan sayukjo. Wayam bagilan sayukjo al-hudur opo hadir. Wahwalan utawi hudur. Wahwalan utawi hudur. Anya alama ikuyan taweru sopeman. Wahwalan utawi hudur. Anya alama ikuyan taweru sopeman. Bima kelawan perkoro. Yakulu kang ucap sopeman. Wayaf anulan lakoni sopeman. Di samping kita harus ikhlas ketika menjalankan ibadah, khususnya sholat, juga kita harus hudur. Artinya apa hudur? Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan di dalam sholat itu harus tahu, sadar. Kamu baca Fatihah, oh sadar kamu lagi baca Fatihah. Ruku, kamu sadar kamu lagi ruku. Banyak orang yang ruku dia nggak sadar. Saya ruku belum ya tadi ya. Baca Fatihah belum ya? Sujud belum ya? Nah ini berarti tidak hudur. Yang namanya hudur, apa yang diucapkan, baca Fatihah, baca semua yang ada di dalam sholat, kita harus sadar. Dan juga apa yang semua kita kerjakan di dalam sholat juga harus sadar. Kita lagi melakukan ruku, sujud. Ya, paham ya? Lanjut. Wal khusyu'u. Lan sayugjo khusyu. Wal khusyu lan apa khusyu. Wa huwa lan utawi khusyu. Wa huwa lan utawi khusyu. Sukunul a'dha'i. Iku tenange menenge piro-piro anggota badan. Enggak banyak gerak. Sukunul a'dha'. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Pegang jenggot misalkan, garuk-garuk. Ya, terus apa lagi? Lihat kanan kiri. Nah, itu berarti kurang khusyuk. Terus wa hudurul qalbi lan hadire hati. Wa hudurul qalbi lan hadire hati. Artinya hatinya harus hadir. Hatinya harus fokus di dalam sholat. Harus fokus sama Allah. Terus wa tadabburiz zikri. Wa tadabburiz zikri lan wa tadabburul qiraati. Di sini zikri. Wa tadabburul qiraati lan menghayati bacaan. Menghayatinya bukan satu persatu. Ya, jangan pas bismillahirrahmanirrahim kelawan menyebut
asmane Gusti Allah nggak perlu ya alhamdulillah rabbil alamin utawi segala puji lillahi iku kedua ini Gusti Allah nggak perlu langsung aja oh kita ini baca Fatihah. Baca Fatihah itu sedang apa? Kita sedang komunikasi ngobrol sama Allah. Itu saja. Ya, itu namanya tadabburul qiraat, menghayati bacaan yang kita baca di dalam salat. Lanjut. Fa inna ma mongko angin mestine. Hah? Wa tafahumu? Wa tafahumuha. Wa tafahumuha. Lan memahami qiraat bacaan. Menghayati dan memahami bacaan yang kita baca. Wirid bacaan apa saja kalau kepengen ada asarnya, ada dampaknya sama kita harus paham artinya dan juga menghayati. Kalau kita baca Fatihah, kita harus tahu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami meminta. Artinya kita sedang komunikasi ngobrol sama Allah, harus khusyuk. Dan juga harus memahami artinya. Ya pelan-pelan. Ya kalian kelas 1, kelas 2 ya mestinya harus sudah paham arti dan memahami dan bisa menghayati bacaan surat Al-Fatihah. Lanjut. Fa innama mongko angin mestine yataqabbalullahu minas salati nerimo ngabulaken Allahu sinten Allah minas salati saking salat biqadril hudur kelawan kadar hadir orae wong kang salat. Jadi Allah itu nerima salat itu tergantung khusyuk dan hadirnya kita ketika kita salat. Kalau salat itu dilakukan 10 menit terus yang khusyuk hanya semenit kurang misalnya, ya itu yang diterima sama Allah. Kalau kitanya bisa khusyuk semuanya ketika kita melakukan sholat, maka itu semuanya diterima. Yang ngobrol berdiri. Adit ini berdiri. Habib tahu yang ngobrol. Berdiri. Adit berdiri. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril hudur. Jadi diterima atau tidaknya kita, sholat kita sama Allah tergantung khusyuk dan hudurnya kita. Kalau nggak khusyuk, nah sama saja kita memberikan hadiah sama Allah. Hadiah kain yang jelek. Kita ngasih kain yang jelek sama raja. Kira-kira mau nggak kamu? Diapain sama raja? Kamu ngasih hadiah datang ke raja atau presiden. Terus kemudian kamu bawa kain yang kotor, yang bau. Terus kamu kasih ke presiden. Pak Presiden ini hadiah dari saya. Pas dibuka bau kira-kira diapain kamu sama presiden? Jangankan sama presiden. Ya sama pengawal-pengawalnya. Ya yang menjaga pintu-pintu rumahnya presiden pasti diusir. Ya dilempar. Itu baju dilempar lagi sama kita. Apalagi kita lagi menghadap Allah. Itu sama saja. Makanya banyak orang sholat mukanya pun tetap masih hitam. Sholat tapi mukanya tetap nggak ada nur sama sekali. Kenapa? Nggak hadir. Jadi baju yang tadinya yang kita sholat nggak khusyuk dibawa sama malaikat. Begitu sampai malaikat melihat bau dilempar lagi ke mukanya orang yang tadi sholat. Makanya mukanya jadi hitam lagi. Banyak orang yang sholat ya tapi masih maksiat. Sedangkan Allah menyatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan ucapan-ucapan yang keji. Banyak orang sholat
tapi ngomongnya masih kotor. Sholat orangnya, tapi ngomongnya masih kotor, masih ngomong-ngomong yang kotor. Nah ini tandanya sholatnya nggak benar. Ada orang sholat, tapi tetap maksiat. Masih main judi, masih main riba, masih maksiat, pacaran. Ini tandanya sholatnya nggak benar. Makanya hati-hati ya. Makanya pengen lihat orang, tergantung sholatnya. Sholatnya khusyuk, benar. Insya Allah semua urusannya benar. Kalau sholatnya nggak benar, ya sudah nggak benar semua. Sholatnya benar, belajarnya pasti benar. Sholatnya benar, pasti rapi. Kalau orang sholatnya nggak rapi, pasti nggak rapi. Kelihatan dari sholat. Makanya hati-hati ya, sholat ini penting. Makanya ibadah yang perintahnya langsung tidak melewati malaikat Jibril itu hanya sholat. Perintah Allah sama Nabi langsung itu hanya sholat. Selainnya melalui malaikat Jibril. Kalau sholat langsung kapan? Perintah sholat ketika Isra Mi'raj. Ya, langsung Allah memerintahkan kepada Nabi. Pertama kali berapa? Diperintahkannya 50 kali. Terus kemudian Nabi minta keringan karena kasihan umatnya. Ya, kata Nabi Allah Musa, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kasihan umat kamu ini umurnya pendek. Kamu ke sana minta lagi sama Allah, dikurangi, minta lagi sama Allah, dikurangi 10 jadi 40, minta lagi sampai 30, minta lagi 10, minta lagi dikurangi 5. Kalau minta lagi dikasih, tapi cukup sudah 5. Cukup 5. Karena 5 ini sama saja ketika orang benar melakukan sholat 5 waktu, sama saja pahalanya 50 waktu. 50 pahala. Sama saja. Ya. 5 kali. Karena kalau kita kerjakan sholat itu 5 kali pas. Karena kalau 3 kali terlalu sedikit untuk mengingat Allah. Misalkan subuh, zuhur, asar. Wah, maghribnya orang banyak yang main-main ini. Maghribnya, isyaknya. Kalau cuma 2 apalagi. 4 juga kurang. Karena ada waktu yang harus kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Waktu subuh. 5 ini pas. Zuhur. Ketika kita lagi enak-enaknya. Kalau yang lagi dagang ya dengan dagangannya. Yang kerja dengan kerjanya. Pas begitu masuk waktu zuhur diingetin sama Allah. Nah ini waktu zuhur. Kamu waktunya untuk mengingat saya, kata Allah, zuhur. Terus kemudian asar. Lagi enak-enaknya apa kalau dari zuhur sampai asar? Tidur. Diingetin sama Allah. Ayo jangan kebablasan. Ada sholat asar. Dari asar sampai maghrib. Enaknya apa nih? Asar sampai maghrib. Ngopi, wedang. Ya ngopi ya. Terus jajan, mainan, diingetin sama Allah di waktu maghrib. Antara maghrib sampai isya paling enak. Nah orang Yahudi sama orang Nasara, mereka di antara maghrib sama isya itu mereka melakukan apa? Makan. Orang Nasara itu paling banyak makan ketika waktu maghrib. Ya, makanya juga godaan yang paling hebat itu di waktu maghrib. Nah, makanya lihat kamu pasaran-pasaran. Kapan ramenya kira-kira? Pas mau maghrib. Ya. Pas waktunya maghrib. Nah, kalau kalian nanti pulang di rumah, waktunya maghrib itu pulang. Jangan di luar. Karena ketika waktu-waktu maghrib itu setan, jin, kuntilanak, apa saja itu pada keluar di waktu mau maghrib. Makanya banyak orang bandel. Gara-gara apa? Di waktu maghrib dia masih keluyuh. Kenapa? Ketemu sama setan. Nempel. Kena hawanya aja. Kena sama setan, sama jin. Sudah jadi bandel. Makanya waktu maghrib jangan keluyuh di rumah. Kalau misalkan di masjid ya syukur-syukur di masjid. Kalau nggak di masjid ya di rumah. Makanya juga sunnah nutup semuanya. Pintu ditutup kalau waktu maghrib.
Kalau ada minuman, makanan ditutup di waktu maghrib. Nggak boleh dibuka. Kenapa? Di waktu-waktu itu setan lagi keluyuran. Nah, sekarang nih kalau maghrib, kalau waktunya maghrib tuh. Itu kalau dibuka dia masuk ke kamar. Makanya jadi males. Ya. Pokoknya kalau waktu-waktu itu setan lagi pada keluyuran. Nyari orang-orang yang sedang lupa dengan apa? Dengan Allah. Waktunya sholat maghrib. Lanjut. Insyaallah. Wa yahrumur riya'u bis salati wa ghairiha. Wa yahrumulan haram. Ar-riya'u oporiya. Fis salati ing dalam salat wa ghairiha lan saliyane salat. Apa saja ibadah kalau dikerjakan karena riya yaitu haram. Hukumnya apa? Haram. Kamu mengerjakan pengen dipuji sama orang. Kamu ibadah, kamu sholat, puasa, haji, kepengen dipuji sama Allah, sama orang, itu hukumnya haram. Apa kata Rasulullah di dalam satu hadis? Man shalla wa huwa yura'i faqad asyrak. Siapa orang yang sholat terus dia riya, pengen dipuji orang, faqad asyraka, maka teman dia sudah musyrik, artinya melakukan syirik asgar. Syirik itu ada dua, ada syirik asgar, ada syirik akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar yang menyembah selain Allah. Kalau syirik kecil ya ini riya. Namanya syirik kecil. Terus wahualan utawi riya. Wahualan utawi riya. Al amalu iku beramal atau agawe li ajlin nasi karena manusia. Jadi melakukan satu perbuatan ibadah li qasdin nas, tujuannya untuk manusia. Ya. Semua ibadah tujuannya untuk dipuji sama orang. Nah, ini namanya riya. Nah, ini kalau orang sudah riya, naudzubillah min dzalik, nanti di akhirat dia tidak bisa minta pahala. Jangan nyari pahala nanti di akhirat. Nanti ketika begitu ketika di dunia dia riya, begitu di akhirat, ya Allah, mana pahala sholat saya? Mana pahala puasa saya? Mana pahala zikir saya, wirid saya, belajar saya? Kata Allah, sudah kamu minta di dunia. Kamu kan di dunia kepengen dipuji. Sholat kamu pengen dipuji, puasa kamu pengen dipuji, haji kamu pengen dipuji, zakat kamu pengen dipuji, sedekah kamu pengen dipuji, ya sudah. Itu dapatnya pujian dari manusia. Nah terus di akhirat jangan kamu cari pahala. Karena pahalanya sudah habis. Nggak dapat apa. Maka dari itu hati-hati dengan riya. Kita kerjakan semua ibadah karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan semua ibadah karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kalau ada perlu silakan kamu ke aula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma